Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu syarat sholat, yaitu menghadap kiblat. Yang dibahas adalah apakah posisi kita yang jauh dari Ka'bah, apakah ketika sholat harus persis menghadap ke arah Ka'bah. Permasalahan ini menjadi perbincangan setelah ada program dari Kemenak untuk melakukan kalibrasi di setiap masjid, sehingga konsekuensinya soft ini diatur agar persis menghadap ke arah Ka'bah, sehingga kadang-kala mengorbankan ruang, ya. Maka para ulama kemudian membahasnya. Bahkan sejak zaman salaf pun sudah dibahas masalah ini. Yang pertama adalah kalau orang yang sholat ini adalah bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka para ulama sepakat dia harus persis menghadap ke arah Ka'bah. Jadi misalnya ada orang sholat di dalam Masjidil Haram, berarti dia sudah bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka ini para ulama sepakat wajib menghadap ke arah Ka'bah. Karena Rasulullah dulu pernah beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa di sudut-sudut Ka'bah, kemudian beliau keluar dari Ka'bah dan beliau sholat 2 rakaat langsung menghadap ke arah Ka'bah, dan beliau mengatakan hadhil qiblah, ini adalah kiblat. Nah, persoalan jadi muncul bagaimana kalau kaum muslimin ini jauh dari Ka'bah, apalagi di Indonesia ini ribuan kilometer dari Ka'bah. Maka Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwa kalaupun ada ulama yang mewajibkan setiap muslim di dunia harus menghadap persis ke arah Ka'bah, ini suatu kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat bagi orang yang jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah, dia tidak wajib menghadap persis ke arah Ka'bah. Karena ini sebuah perintah, andaikan diperintahkan, ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, terutama yang jauh dari Ka'bah. Apa dalilnya bahwa ketika kita sholat yang jauh dari Ka'bah tidak harus persis menghadap ke arah Ka'bah? Dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kata satroh dalam ayat ini maknanya adalah ke arah. Maksudnya adalah satroh ini ya barat, timur, utara, selatan, mata angin. Maka ini berarti kalau kita sholat diperintahkan hadaplah ke arah Masjidil Haram. Bagi orang Indonesia, arah Masjidil Haram adalah barat. Maka cukup kita menghadap ke arah barat, maka itu sudah memenuhi perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Tidak perlu dikalibrasi atau tidak harus dikalibrasi, sesuai derajat yang persis menghadap Ka'bah. Kemudian dalil yang kedua, ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah, jarak Madinah dengan Mekah itu 490 km. Arahnya ke arah utara, ya, menghadap Ka'bah. Maka ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat ketika sholat harus menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat itulah kiblat. Jadi bagi penduduk Madinah, Rasul mengajarkan tengah-tengah antara barat dan timur, kalian menghadap berarti ke arah selatan, maka itu sudah cukup dinyatakan sudah menghadap ke arah Ka'bah. Karena saat itu tidak mungkin
secara presisi betul-betul menghadap Ka'bah karena jarak Madinah dan Mekah sangat jauh, yaitu 490 km. Kemudian dalil yang ketiga adalah dulu ketika terjadi perubahan arah kiblat, ketika Rasul pertama kali hijrah ke kota Madinah, mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, atau menghadap ke arah utara. Kemudian ada perintah untuk mengalihkan kiblat menuju ke Ka'bah di kota Mekah, dari menghadap ke utara jadi menghadap ke selatan. Dan perintah ini turun ketika Rasul sedang mengerjakan sholat duhur atau sholat ngasar di sebuah masjid yang saat ini dinamakan Masjid Qiblatain. Ini sebagai monumen, hari ini biasanya jadi kunjungan jamaah haji atau umroh. Masjid Qiblatain ini saksi ketika Rasul dan para sahabat di tengah-tengah sholat dapat perintah untuk berbalik 180 derajat, awalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian menjadi menghadap ke Ka'bah. Tentunya menghadap berbalik sambil sholat tidak mungkin bisa presisi 100% ke arah Ka'bah. Kemudian perintah ini diteruskan oleh sahabat ke Masjid Quba. Sampai Masjid Quba besoknya ketika sholat subuh, itu pun ketika sudah sholat berjamaah. Maka ketika sholat berjamaah pun jamaah yang di Quba awalnya menghadap ke arah utara, berbalik 180 derajat ke arah selatan di tengah-tengah sholat. Dan ini juga tidak mungkin bisa dipastikan tepat menghadap ke arah Ka'bah, tetapi yang jelas mereka menghadap ke arah selatan. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, bahwa Islam ini adalah agama yang mudah, tidak merepotkan umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merepotkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu kesempitan, kesulitan dalam agama ini. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, yuridu wahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka kalau setiap orang sholat harus dipastikan menghadap ke arah kiblat, ini tentunya akan sangat menyulitkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam agama Islam. Mungkin ada yang menyatakan, bukankah hari ini sudah ada kompas? Maka jawabannya adalah, yang pertama tidak mungkin setiap orang mau sholat harus membawa kompas. Tentu ini akan menyulitkan, bertentangan dengan kaidah umum tadi. Yang kedua, kompas ini baru ditemukan pada abad 9 Masehi, ratusan tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga pada masa Rasul, bahkan sampai masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, kompas ini belum ditemukan. Dan pada dasarnya teknologi itu bukan untuk menyempurnakan ibadah. Andaikan kompas ini dinyatakan untuk penyempurna ibadah, berarti Rasul dulu ibadahnya tidak sempurna. Jadi yang tepat, teknologi itu bukan penyempurna ibadah, tetapi untuk memudahkan ibadah saja. Kemudian yang lain, ketika Allah menurunkan Al-Quran menyuruh kita menghadap Ka'bah, menghadap ke arah kiblat, tentu Allah Maha tahu bahwa nanti suatu saat akan ada alat-alat yang canggih. Tetapi toh Allah tidak memerintahkan kita harus menghadap persis ke arah Ka'bah secara langsung. Kemudian juga alasan yang lain, andaikan toh orang ini setiap sholat kemudian menggunakan kompas, persis tepat menghadap ke arah Ka'bah sesuai dengan petunjuk kompas. Yang jadi masalah adalah ketika orang ini di rekat pertama mungkin dia persis sesuai petunjuk kompas. Nanti di rekat kedua dia geser 1 derajat saja, hanya beberapa senti saja. Itu berarti dia setiap geser 1 derajat dia sudah geser dari Ka'bah 544 km. Karena jarak Indonesia dengan Mekah itu 7.900 kilo. Setiap kita geser 1 derajat saja, maka berarti kita sudah nyimpang 544 kilo, lebih jauh dari
jarak antara kota Makkah dan Madinah. Sehingga dari beberapa dalil ini para ulama menyimpulkan bahwa bagi orang yang bisa melihat Ka'bah memang dia wajib harus tepat betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Adapun orang yang jauh dari Ka'bah, termasuk Rasulullah yang jaraknya 490 km, apalagi kita yang jaraknya lebih jauh lagi 7.900 km, maka cukup dinyatakan kita menghadap Ka'bah selama kita menghadap ke satrohnya Masjidil Haram. Bagi kita ke arah barat, bagi Rasulullah berarti ke arah selatan. Apalagi kalaupun toh ada orang yang memaksakan, ya, misalnya di satu masjid harus dikalibrasi betul-betul harus menghadap Ka'bah. Secara logika saja Ka'bah itu panjangnya itu maksimal 12,9 meter. Ka'bah itu segi 4 dan ternyata tidak sama persis. Ada satu sisi 10, sekian meter, satu sisi 11, sekian meter. Paling panjang 12, sekian meter, tidak sampai 13 meter. Artinya kalaupun toh dianggap Ka'bah itu panjangnya 13 meter, berarti untuk masjid-masjid yang punya lebar bangunan lebih dari 13 meter, ya, andaikan masjid itu lebarnya 20 meter, berarti ada 7 meter soft itu pasti menyimpang dari Ka'bah. Karena kalau pengen persis berarti masjid itu dibuat melengkung softnya, dan itu lebih merepotkan lagi, ya. Karena jarak panjang lebar Ka'bah maksimal hanya 13 meter kurang sekian, ya. Maka yang terpenting para ulama menjelaskan, termasuk dalam Al-Khawi fi Tafsir Quran, bagi orang yang jauh dari Ka'bah yang penting kita niatkan sholat kita menghadap ke arah Ka'bah, ya. Secara niat kita niatkan menghadap ke arah Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat kita. Adapun secara pelaksanaannya maka cukup kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa namanya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat cukup menghadap ke satroh Masjidil Haram. Kalau bagi penduduk Madinah berarti ke arah selatan, antara barat dan timur. Bagi kita menghadap ke arah barat, dan itu sudah cukup dinyatakan sah sholat kita menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah kiblat. Ini beberapa penjelasan dari para ulama yang bisa kita amalkan sehingga kita di sholat dimanapun berada tidak akan merepotkan, tidak akan kerepotan. Yang penting kita niatkan sudah menghadap ke arah Ka'bah dan dalam pelaksanaannya sudah menghadap ke arah barat, maka insya Allah sudah sah, memenuhi syarat sah sholat menghadap ke arah kiblat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.